Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, kau hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Bila yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu Tuhan. Dalam pujian kami boleh manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan dalam hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup kami berharap hidup. Ya Allah, bermazmur bagimu selagi kami masih ada. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita mau lebih lagi nyatakan sebab inilah Tuhan. Setiap waktu dalam pujian pengakuan kami, dan biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan dalam hatiku bersuka karena-Mu. Sebab inilah yang kami renungkan Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan. Biar nyanyian pujian boleh kami lakukan kepadamu Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan dalam hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan Raja biasa segala raja, Raja yang kami tinggikan untuk selamanya. Tuhan
bersorak-sorak untuk Engkau sore hari ini. Biar Tuhan boleh beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya boleh keluar ke sini ya saudara. Saya di dalam tuh kayak seorang hakim gitu. Sore hari ini sebelum kita mau lebih lagi memuji Tuhan, saya rindu kita nanti kan temanya gereja yang mengasihi. Tentunya kita mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Amin. Kita mau praktek sebentar ya kalau kita mengasihi saudara kita. Saya mau Bapak Ibu saudara-saudari semuanya hadap kanan. Hadap kanan semuanya, hadap kanan. Nah, hadap kanan, Ibu, hadap kanan. Ibu yang baju oranye hadap kanan, hadap kanan. Di depan kita tuh kan ada saudara kita ya kan. Kalau kita mengasihi, kita mau taruh tangannya di pundak saudara kita yang ada di depan kita ya kan. Kalau kita benar mengasihi, kita mau pijit saudara kita ya kan. yang nggak ada temennya boleh nyari ya kan. Silakan dipijit. Gimana? Kerasa enak kan? Enak ya Bapak Ibu Saudara? 2 jam gimana 2 jam? Jangan. Sudah. Sekarang balik kanan. Gantian sama saudara-saudara kita yang lain. Jangan. Oke. Sudah enak? Relax sekarang? Jangan pasang. Apalagi sampai besok jangan. Oke, saatnya kita memuji nama Tuhan. Boleh hadap ke depan lagi ya saudara-saudari. Kita percaya bahwa ketika kita ada dalam suatu gereja atau organisasi atau apapun itu, ketika ada kerukunan di dalamnya, pasti bakalan indah banget. Amin. Oh, betapa indahnya. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus sore hari ini. Haleluya. Saudara semua
boleh bergandeng tangan ya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarkan kerajaan Allah. Haleluya. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara semua. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kalau ngakunya saudara, kita mau peluk semua dan kita mau nyanyi bareng-bareng. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Kalau bingung tak praktekin di dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus, ayo ibu gak apa-apa. Kita bersaudara, gak apa-apa. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya Mas, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari bersorak lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Mari saya persilakan Bapak Ibu semua kembali. Puji nama Tuhan. Mungkin saudara-saudara. Oke, kita mau siapkan hati untuk kita terima taburan demi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya Tuhan akan jadikan kami sehat seperti ayat yang tertulis dalam Filipi 2. Kita percaya itu akan berlaku bagi jemaat FCC di tempat ini. Amin. Dalam nama Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, Sebab kami bersaudara. biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan Kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadi
Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Besok yang biar kehendakmu jadi dan aku selamanya mengizinkan kami sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang mengizinkan kami Bapak yang bangun atas dan berbagai dosa biar Bapak sudah sehingga Injil kembali sekali lagi dapat disampaikan dengan seterang-terangnya dan sejelas-jelas dan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan kiranya dipenuhi dengan Roh Tuhan sehingga dapat mengerti lebih dapat melakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar aku berbicara dalam syarikat dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk pelayan Ijin Penyembahan. Terima kasih pelayanannya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berdiri di sini jadi teringat nasihat orang tua saya supaya makan banyak. Saya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kelihatan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat saya, aman ya. Setidaknya salah satu doa saya terkabul untuk disembunyikan di balik salib Tuhan. Jadi saya tidak perlu repot-repot, mimbarnya sudah besar, saya tinggal jongkok sudah tersembunyi di balik salib Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semuanya sehat? Puji Tuhan. Ini bukan pertanyaan basa-basi, saya serius mau menanyakan kabar Bapak Ibu Saudara karena habis outbound jadi capek untuk diberi waktu istirahat cukup panjang. Terima kasih panitia randanya buat Mas Andris. Makasih Mas Andris. Istirahatnya cukup panjang, kita perlu bersyukur untuk itu. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di sesi yang kedua tentang gereja yang mengasihi. Ini memang suaranya keras banget, aman ya? Kita masuk sesi kedua, gereja yang mengasihi. Kita sudah beribadah selama 3 kali sama ini, 4 kali sama opening, tapi opening tidak ada firmannya. Jadi kita 3 kali. Udah ngumpul banyak Bapak Ibu Saudara kalau ditabung. Kalau seminggu sekali bisa libur beberapa kali. Tapi tidak ya, di sini tidak ada. Sama kayak biasa digabung tidak ada di sini. Sama di sini juga ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke sesi kedua tentang gereja yang mengasihi. Saya bersyukur bertumbuh di gereja yang menurut saya sangat mengasihi saya. Saya beberapa kali mengalami dari satu komunitas yang lain. Saya ingat di sini ada, saya bingung ngomongnya gimana. Saya ingat di sini ada beberapa wajah-wajah lama yang kenal saya waktu masih kecil, Pak. Ya Mas Gilang. Saya ingat Mas Gilang ini setia jemput saya ikut konser. Saya ingat dulu ada kejadian lucu Mas Daniel. Dijemput Mas Gilang naik motornya itu Honda Grand. Kayak Mas Gilang masih ingat apa enggak tahu.
kita lewat di samping perempatan dengan itu ada ban truk gede banget meledak. Masih ingat Mas Gila? Wah, hati saya habis. Mas Gila ngomong, "Gus, kok goncengin?" Wah, saya kecil dah, kaki kaca dah nyampe sih. Goncengin Mas Gila kayak gitu. Serius Bapak Ibu Saudara, bannya gede banget. Mungkin saya ini gede lagi, gede ya Mas Gila. Meledak, wah. Saya rasa mulai saat itu saya trauma komsel. Serius ini kisah, bannya gede banget. Tidak bohong, bahan truk ini gede banget dan meledak tepat di samping. Bener ya Mas Gilang? Pasir kirinya. Saya tidak tahu sih Mas Gilang masih ingat tidak, tapi kalau ingat itu bikin trauma, serius. Sampai sekarang saya masih takut dengan truk besar. Karena badan saya kecil, udah, karena beberapa hal. Menurut saya truk itu begitu besar gitu, jadi saya takut ditambah kejadian itu. Saya juga ingat Mas Adris, dulu saya kelas naik 1 SMK di depan gereja. Mas Adris bilang, "Gus, mau jadi pengurus ya?" Nah, saat itu saya merasa ini jebakan Tuhan. Ini ide siapa kalau bukan ide Mas Daniel? Saya bersyukur dikembalikan Pak Daniel yang sabar banget menghadapi saya. Terima kasih Pak Daniel. Itu Bapak Ibu Saudara gereja yang mengasihi. Jadi saya selesai. Ini terus template ya, sudah terlalu sering digunakan. Saya akan ganti dengan jokes-jokes yang lainnya. Saya ingin komedi sama Mas Gita. Nah, kita belajar tentang gereja yang mengasihi. Pertama, saya mau mengingatkan gini Bapak Ibu Saudara. Saya diberi ayat cukup panjang. Ekstrimnya, saya kasih tahu dia Pak, 1 pasal. Tapi saya rasa saya nggak perlu minta maaf ya Bapak Ibu Saudara, karena bukannya membaca firman Tuhan itu sudah menjadi kewajiban kami. Lagunya tadi nggak nyanyi perenungan firman Tuhan. Enggak ya? Tadi apa ya? Lupa saya. Saya nggak terlalu hafal lagu Bapak Ibu Saudara. Apalagi lagu sekolah minggu saya nggak apa, jadi jangan suruh ada lagu. Nah, saya mau nyatakan di awal bahwa ayatnya ini banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tahan kantuknya sebentar. Coba lihat kanan kiri. Nah, itu wajah-wajah mengantuk. Kalau nanti kalau sudah mulai kepalanya agak jatuh secara mendadak, dijamin saja. Kata Mas Gilang di toyol, jangan. Itu bukan gereja yang mengasihi. Anda ini jemaat mana ya? Bapak gembalanya menahan malu dan tertawa. Jangan Mas Gilang, dijamin saja. Sampingnya ya, jangan kepalanya. 1 pasal Bapak Ibu Saudara ditambah dengan ayat yang akan kita bahas pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37. Kita baca pergantian biar enggak ngantuk. Saya yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Jadi 32 saya, 33 Bapak Ibu Saudara, 34 saya, 35 Bapak Ibu Saudara, begitu seterusnya sampai yang 37. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu bisa bilang amin. Amin, sudah ketemu semua. Jadi kita baca, saya mulai ya Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kepegangan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita mau sepakat di awal bahwa gereja yang sejati itu tidak diawali oleh kekuatannya sendiri, namun atas apa yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib.
Saya mau kita sepakat di awal bahwa gereja yang sejati itu tidak diusahakan, tidak diawali dari usahanya sendiri. Gereja yang sejati, gereja yang berpusat pada Kristus, gereja yang mau diutus sesi pertama tadi, dan gereja yang mengasihi, gereja yang bermisi, dan gereja yang mengubahkan kehidupan. Gereja yang sejati itu tidak pernah diawali oleh kekuatannya sendiri. Gereja yang sejati itu diawali atas apa yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Lukas secara mengejutkan sebelum menjelaskan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, Lukas dengan konsisten memulai dengan satu hal yang sama. Diawali dengan orang-orang yang menerima perkataannya. Di pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara akan menjumpai orang-orang yang telah percaya. Hal ini mengawali cara hidup yang spektakuler yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Pertama-tama mereka mempercayai Injil yang telah disampaikan Petrus dan rasul-rasul lainnya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan jemaat mula-mula itu ada di Kisah Para Rasul yang pasal kedua dan pasal yang keempat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat slide di depan, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 bilang ini, orang-orang yang menerima perkataannya. Di Kisah Rasul 4 ayat yang 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya. Sebelum Lukas menuliskan bagaimana spektakulernya jemaat mula-mula hidup, Lukas memberikan satu pengertian kepada kita. Lukas secara tidak langsung menyampaikan bahwa cara hidup mereka itu diawali oleh Allah. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, di Kisah Para Rasul 2 dituliskan orang-orang yang menerima perkataan, bahwa orang-orang yang hidupnya menerima kematian Kristus, kebangkitannya sebagai sebuah fakta dan juga mengimani nilainya, mereka diubahkan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk memiliki hidup yang diubahkan. Lukas secara tidak langsung menyampaikan bahwa cara hidup mereka diawali oleh Allah. Kekuatannya yang menyelamatkan adalah kekuatan yang sama yang telah mengubahkan kehidupan serta memberi kemauan dan kemampuan untuk berpusat pada Kristus menjadi utusan Allah, gereja yang apostolik, gereja yang mengasihi, gereja yang mengabarkan Injil, atau yang kita sebut dengan gereja yang sejati. Kita mau sepakat di awal bahwa ketika kita menjadi gereja yang sejati, itu tidak pernah diawali dari kekuatan kita sendiri, tapi itu diawali oleh salib Kristus yang menyelamatkan kita. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gamaliel, salah satu mahkamah agama, orang Farisi yang sangat dihormati. Saya akan sampaikan kisahnya secara singkat. Saat itu jemaat mula-mula setelah menerima Pentakosta seringkali diadili di mahkamah agama. Mereka diadili untuk tidak memberitakan Kristus. Mereka dilarang mengajar dalam nama Kristus. Sampai pada satu ketika Petrus dibawa dan rasul-rasul dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah agama ini membunuhnya karena mereka terus-menerus mengajar nama Yesus. Tapi Gamaliel bilang gini, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata nanti bahwa kamu melawan Allah. Lukas mencatat ini, saya rasa bukan sebuah kebetulan. Lukas menggunakan ini sebagai sebuah satu pendukung bahwa tidak hanya Lukas yang mempercayai Injil. Gamaliel, seorang yang saat itu mahkamah agama, seorang ahli Taurat, bilang kalau orang-orang ini dari manusia, mereka akan lenyap. Tapi kalau gerakan ini berasal dari Allah, Gamaliel bilang kamu gak bisa lenyapkan itu. Dan itu terjadi sampai saat ini. Kekristenan itu populasinya nomor 1 di dunia. Saya rasa bukan sebuah kebetulan. Gereja yang sejati itu tidak pernah diawali oleh kekuatannya sendiri. Gereja yang sejati itu diawali oleh kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya mau sampaikan gini. Kelihatan dari belakang kan? Aman Mbak Nia? Ya Mbak Nia. Mbak Ali, aman ya? Fakta saya memang tidak kelihatan. Fakta ini menolong kita untuk gini, Bapak Ibu Saudara yang perlu pahami pertama adalah
gereja yang sejati itu bukan dari kekuatan kita, tapi dari kekuatan Allah. Nah, fakta ini menolong kita. Pertama, kita nggak sombong ketika kita menjadi gereja yang sejati. Kalau Bapak Ibu Saudara berhasil untuk menjadi gereja yang sejati, Bapak Ibu Saudara kehidupannya Christ centered banget kayak visi misinya MCC. Bapak Ibu Saudara berpusat banget sama Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara mau diutus, kalau Bapak Ibu Saudara mau mengasihi, mau bersaksi memberitakan Injil, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara memiliki hidup yang diubahkan, Bapak Ibu Saudara tidak menjadi sombong. Karena semuanya itu kekuatan Allah. Fakta ini menolong kita. Yang pertama, tidak menjadi sombong ketika kita menjadi gereja yang sejati. Kita berhasil ini itu, kita nggak jadi sombong. Karena kita sadar bahwa gereja yang sejati, kehidupan kita ini semuanya Kristus yang mengawali. Fakta yang kedua, fakta ini juga menolong kita. Bapak Ibu Saudara juga nggak perlu minder. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan, kita semua mendengarkan bahwa berpusat pada Kristus harus merendahkan diri. Pak Daniel lagi sampai contohkan naik tangga untuk mengosongkan diri dan merendahkan diri. Saya rasa ini hal yang berat, bahkan sangat berat. Nggak ada dari kita yang mau merasa direndahkan. Saya rasa nggak ada yang mau deh. Cuman nggak bisa apa aja kita udah marah. Cuman nggak dikasih senyum kita udah rasa kok orang ini kok merendahkan banget ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi gereja yang sejati itu bukan hal yang mudah. Tapi kita juga nggak perlu minder. Karena ingat di awal bahwa gereja yang sejati itu tidak pernah diawali oleh kekuatannya sendiri. Gereja yang sejati itu diawali oleh salib Kristus. Ketika kita percaya, kita memperoleh kekuatan, maka ini menolong kita untuk tidak merasa minder, untuk kita tidak merasa takut kurang kuat untuk menjadi gereja yang sejati. Bapak Ibu Saudara nggak perlu takut merasa apa bisa ya saya mengampuni. Saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara menerima dan melihat kasih Allah, Bapak Ibu Saudara dengan sadar memilih untuk mengampuni karena telah menerima kasih yang begitu besar. Kita tidak merasa kurang kekuatan untuk menjadi gereja yang sejati, karena kita tahu bahwa semuanya ini Kristus yang memampukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau sepakat di awal bahwa gereja yang sejati itu gereja yang digerakkan oleh Allah, gereja yang tidak berusaha atas kekuatannya sendiri, tapi gereja yang dimampukan oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, temanya masih banyak. Kita jalan 1, 2, 3, 4, 5 setengah, masih ada 2 lagi. Bapak Ibu Saudara nggak perlu takut, karena Bapak Ibu Saudara akan selalu terus-menerus mendapatkan kekuatan dari Allah untuk menjadi gereja yang sejati. Saya izin lepas klip dulu. Nah, ini berbeda. Sesi ini kita akan belajar tentang gereja yang sejati. Subtemanya gereja yang mengasihi. Nah, saya mau minta maaf, teksnya diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya 1-13. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap tandai yang kisah para rasul 4 ayat 32-37 tadi, karena kita akan sedikit mengulas tentang itu. Kita mau belajar tentang gereja yang mengasihi. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah mendengar tema ini yang mirip-mirip mengasihi Allah dan mengasihi sama itu di bulan Maret bulan lalu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara merasa wah temanya diulang, agaknya kita perlu memikirkan ulang tentang hal mengasihi. Karena bisa saja kita terlihat mengasihi tapi tidak memiliki kasih. Bapak Ibu Saudara, di kisah para rasul yang keempat ayat 32-37 itu ada satu orang yang disebut, namanya siapa? Barnabas. Apa yang dilakukan Barnabas? Menjual tanahnya, meletakkannya di kaki para rasul untuk dibagi-bagikan. Menurut Bapak Ibu Saudara, tindakan apa ya? Mengasihi. Ada yang sepakat? Semua sepakat. Apa yang dilakukan Barnabas? Menjual tanahnya, meletakkannya di kaki rasul untuk dibagi-bagikan. Dia mengasihi.
Tapi Bapak Ibu Saudara lihat pasal 5. Ada siapa? Ananias dan Safira. Apa yang dilakukan Ananias dan Safira? Menjual tanahnya, meletakkannya di kaki rasul untuk dibagi-bagikan. Lalu apa perbedaannya? Agaknya kita perlu memikirkan ulang tentang mengasihi. Barnabas dan Ananias dan Safira melakukan ekspresi yang sama, melakukan tindakan yang sama. Kira-kira dari kedua kelompok tokoh ini, mana yang baik? Barnabas. Mana yang buruk? Ananias dan Safira. Tindakannya sama. Maka kita perlu memikirkan ulang. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah melakukan tindakan yang seakan-akan terlihat seperti mengasihi, adakah kasih di hati kita? Ananias datang mempersembahkan hasil penjualan tanahnya, sebagian hasil penjualan tanahnya. Apa yang dikatakan Petrus? Mengapa hatimu dikuasai iblis dan mendustai Roh Kudus? Halo Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi? Agaknya kita perlu memikirkan ulang. Apakah kita sudah mengasihi? Apa yang dilakukan Ananias dan Safira? Bentuk kegiatannya sama, namun dalam hatinya mereka dikuasai iblis dan mendustai Roh Kudus. Ananias dan Safira menjual tanahnya, tapi bilang ini uang sepenuhnya, padahal mereka simpan sebagian. Kira-kira apa tujuannya? Ada banyak asumsi, tapi saya yakin Ananias dan Safira tidak memiliki kasih dalam diri. Mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri, menggunakan kegiatan yang seakan-akan baik. Kasih tidak mereka miliki. Ananias dan Safira hanya melayani diri mereka sendiri. Dari sini terlihat temanya sedikit lebih menarik. Karena mungkin apa yang kita lakukan selama ini hanya mengasihi tanpa memiliki kasih. Barnabas, Ananias dan Safira melakukan tindakan yang sama, tapi berakhir berbeda. Barnabas namanya begitu indah, Ananias dan Safira menjadi peringatan bagi kita. Sebagai orang yang telah diperkenan Allah untuk menikmati kasih-Nya, sudahkah kita melihat kasih sebagai hal yang penting? Sebagai orang yang telah diperkenan Allah untuk menikmati kasih-Nya, bukankah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Kristus mati buat kita? Amin. Amin, semua percaya. Tapi sebagai orang yang telah diperkenan Allah untuk menikmati betapa indahnya kasih Kristus, sudahkah kita melihat kasih sebagai hal yang penting? Apa yang saya sampaikan tidak seperti biasanya. Saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengingatkan kita, untuk meletakkan kasih sebagai hal yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi gereja yang ngasih. Jadi poin-poinnya bukan ringkasan, tapi poinnya berupa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kasih penting bagi gereja yang sejati? Mengapa kasih itu penting bagi gereja yang sejati? Atau kalau Bapak Ibu Saudara mau kalimat yang lebih personal, mengapa kasih itu penting bagi kita, gereja-gereja yang sejati? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu Saudara boleh lihat di layar, ada. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar atau di handphone Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini ada istilah yang namanya silent treatment, atau kalau orang Western itu bilang dinengke. Bapak Ibu Saudara tahu dinengke ya? Saya yakin yang anggapnya kenceng ini pasti sering dinengke. Tidak ya? Apa? Oh, sering dinengke. Saya yakin pasti semua tidak suka dengan namanya gini. Tidak enak, tidak dianggap itu tidak enak, sama sekali tidak enak. Bayangkan gini deh, salah satu orang yang terpenting di sini, Pak Daniel. Anggaplah satu orang, kita semua, anggaplah kita main berandai-andai sebentar. Kita dinengke sama Pak Daniel, sekalipun itu tidak mungkin ya, saya yakin ya. Jangan kita mas, sudah ketawa terus. Pernah mengalami? Kita mau dengar kesaksian dari Pak Bulan. Tidak ya? Ruang kesaksiannya nanti ya? Maaf Mas Antis baru. Cepat banget. 4.30 masih lama. Dan sebentar Pak Indra. Di Indonesia itu tidak enak. Jadi anggaplah kita berbuat salah. Tidak berbuat salah dan kita tidak sadar berbuat salah sama Pak Daniel. Tapi kita lewat di depan tidak disapa. Kita, mari Pak, diam aja. Yang lainnya doa tidak dijawab. Doa persiapan tidak dijawab. Mau latihan tidak dijawab. Saya rasa ada yang suka kondisi ini. Saya rasa semua tidak suka. Di nongkrong itu tidak enak. Apalagi kita kenal istilah anak-anak kalau mainan itu untul bawang. Bahasa Jawanya ini anak bawang. Jadi bawang yang kecil, tidak juga bisa. Anak bawang ini nggak diperhitungkan gitu. Jadi kalau main apa ya yang umum, peta umpet, apa? Belian. Kok kenapa Jawa semua ini? Saya berusaha cari kata Indonesianya malah dikasih bahasa Jawa. Peta umpet itu kan ada anak-anak kecil biasanya main, yang udah gede-gede kan tahu aturannya nih. Kalau anak-anak kayak yang Sofia, si Yaro ini kan belum paham aturannya. Jadi mereka cuma lari-lari, tidak dianggap. Mereka sentuh pintu apapun. Anak-anak ini yang biasanya jadi anak bawang ini tidak dianggap. Jadi mereka tidak masuk dalam hitungan. Mereka mau lari-lari, mau pencet-pencet sana sini itu tidak dianggap. Kondisi ini saya rasa tidak enak Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang tidak dianggap itu tidak enak. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya PS itu kan ada sticknya. Stick yang buat ngontrol permainannya. Nah biasanya kalau anak-anak kecil ini main, itu sticknya dicabut. Menurut saya ini anak bawang tapi kejam banget. Serius Bapak Ibu Saudara. Saya mudah tersentuh ya. Jujur, saya mudah tersentuh. Saya rasa kok tega banget ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu ekspresi anaknya ini begitu tulis. Main stick sambil ketawa happy. Tapi dia nggak tahu bahwa dia tidak berbuat apa-apa gitu. Orang dewasanya cuma untuk bawang kasih stick kan nggak bisa ditancekin. Jadi dia cuma happy dengan dirinya sendiri. Saya cukup apa ya Bapak Ibu Saudara? Ternyuh kalau ketemu sama yang model-model ini kan boleh dikasih sticknya kan main sebentar. Tapi ada pola mendidik anak beda-beda. Saya nggak bisa menghakimi. Tapi cuman saya intinya gini, jadi anak bawang itu tidak enak menurut saya. Tidak diperhatikan, di kelas nggak dianggap. Beberapa guru itu kalau udah marah, itu dijarke. Nah istilah ini, saya nemu istilah baru, dijarke. Dijarke ini tidak enak. Disekarke, dicekekerke, mesti enak rapateo. Itu tidak enak menurut saya. Mas Gilang ini pernah satu kelompok dengan saya, ada satu anggota Mas Gilang bilang, jorke kerupuk baik kan? Ini serius Mas, itu kata-kata yang menyakitkan. Sekalipun lucu ya, saya juga ketawa, lucu banget. Tapi sakit, orang di jorke kerupuk loh kan? Kasian loh, mending kalau kerupuknya sapi ya, kalau kerupuk yang putih kan nilainya turun banget. Bapak Ibu Saudara, jadi di silent treatment, di nongke, di jarke, jadi atau anak bawang, jadi untul bawang, itu bukan hal yang asik. Itu menurut saya gak enak. Bapak Ibu Saudara,
kata kunci di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ada beberapa kata yang sering diulang Paulus. Pertama, Paulus bilang, sekalipun aku. Lalu Paulus tutup dengan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Paulus ingin sampaikan gitu. Sekalipun Paulus memiliki semua yang dikatakannya, ayat 1, Paulus bisa berkata-kata dengan banyak bahasa. Atau kalau Bapak Ibu Saudara menilai ini dengan karunia bahasa roh, Paulus bisa bahasa roh. Tapi Paulus bilang, sekalipun aku punya bahasa roh, kalau aku nggak punya kasih, aku sama saja seperti gong yang berkumandang dan cana yang bergerincing. Ada yang tahu itu mobil apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, masih lama lagi Bapak. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Paulus memiliki hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya, Paulus punya karunia bernubuat. Dia bisa menyampaikan pesan Allah kepada jemaat. Tapi Paulus bilang, kalau aku nggak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Paulus sekalipun memiliki semua yang dikatakannya, namun ia sadar bahwa tanpa memiliki kasih, ia sama sekali tidak berguna. Bahasa literalnya yang dipakai di bahasa sama sekali tidak berguna, itu aku bukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus begitu mendambakan karunia rohani yang spektakuler. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang surat Korintus. Kita tahu bahwa keadaan di sana jemaat itu mengalami perpecahan. Dan jemaat Korintus itu begitu mendambakan karunia rohani yang spektakuler. Bahkan mereka merasa karunia tertentu itu lebih utama dari karunia yang lain, hingga menimbulkan perpecahan di dalamnya. Saya mau kita sedikit refleksi Bapak Ibu Saudara. Bukankah terkadang kita juga terjebak dalam hal yang sama? Sama seperti jemaat Korintus yang mengutamakan karunia yang terlihat. Bukankah terkadang kita juga lebih mengutamakan hal-hal yang terlihat? Secara ekspresi, kita memang terlihat mengasihi, tapi tidak ada esensi kasih di dalam kita. Jemaat Korintus itu begitu mendambakan karunia rohani yang spektakuler. Tapi Paulus bilang gini, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk memperoleh karunia yang utama. Paulus bilang, kejarlah, usahakanlah karunia yang utama. Namun Paulus juga menunjukkan jalan yang lebih utama dari yang paling utama, yaitu kasih. Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih, spektakuler apapun karunia yang dimilikinya, dirinya tidak berguna. Dan bukankah ini yang seringkali menjebak kita? Mungkin kita tidak terjebak pada karunia rohani, tapi kita kadang ingin terlihat begitu mengasihi. Tapi mari kita cek ulang, apakah kita memiliki kasih? Karena tanpa kasih, dirinya tidak berguna. Tanpa kita memiliki kasih, kita itu tidak berguna. Kita bisa saja memberi bantuan dana, namun bukan karena kasih. Kita melakukannya agar kita terlihat baik dan rohani. Mari cek dalam hidup kita. Saya rasa banyak kesempatan untuk mengasihi. Tapi apakah kita mengasihi dengan tulus memiliki kasih? Kita bisa saja terlihat memberi pengamen, namun bukan karena kasih. Kita melakukannya agar terlihat baik saja. Masih adakah yang seperti ini? Semoga tidak. Mari kita sama-sama belajar. Kita bisa saja menolong orang yang membutuhkan, tapi bukan karena kasih. Kita melakukannya agar di kemudian hari, jika membutuhkan, kita juga memperoleh pertolongan. Ada beberapa orang yang memiliki prinsip ini.
Kalau saya masih punya kesempatan menolong, saya akan tolong. Supaya besok-besok kalau saya ada masalah, orang lain tolong. Apakah ini kasih? Mari kita sedikit kritis dalam hal kasih. Di balik perilaku yang tampaknya begitu tidak egois, ternyata ada keegoisan yang sangat besar. Di balik perilaku yang nampaknya mengasihi, bisa saja kita tidak mengasihi. Di balik perilaku yang terlihat sangat tidak egois, ternyata ada keegoisan yang sangat besar. Kalau selama ini kita menolong hanya agar sekadar ditolong, saya rasa kalimat ini cukup menusuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sedang mengasihi orang itu. Kita tidak sedang mengasihi orang lain. Kita sedang mengasihi diri kita sendiri dengan memanfaatkan keadaan orang lain. Apakah ini baik? Apakah ini dinamakan kasih? Mari kita cek ulang. Apakah selama ini kita mengasihi? Atau kita mengasihi diri kita sendiri? Tanpa kasih, ingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak berguna. Selama ini bukankah kita banyak melakukan tindakan kasih? Tapi sudahkah kasih kita miliki? Mengapa kasih begitu penting bagi gereja yang sejati? Karena tanpa kasih, kita tidak berguna. Tanpa kasih, kita tidak berguna. Inilah mengapa pentingnya kasih bagi kita, gereja yang sejati. Pertanyaan yang pertama, agar menolong kita, agar melihat kasih sebagai hal yang penting. Karena tanpa kasih, kita tidak berguna. Lalu bagaimana kasih yang seharusnya ada di dalam gereja yang sejati? Bagaimana kasih yang seharusnya ada dalam gereja yang sejati? Ini banyak gede banget. Waduh, saya bisa kan kalau Saudara. Saya kalau pujian merem itu takut kalau kejelum, karena kan menikmati musik ditambah suasananya mendukung, ada yang itu kan dan itu cukup memalukan. Ada yang begitu, tidak ada ya. Nah, bagaimana kasih yang seharusnya ada di dalam gereja? Kalau kasih itu begitu penting, kalau tanpa kasih kita bukan apa-apa. Kalau tanpa kasih kita tidak berguna. Kalau tanpa kasih kita nggak guna. Lalu kasih seperti apa yang harusnya kita miliki? Bagaimana kasih yang seharusnya ada dalam gereja yang sejati? Bagaimana kasih yang seharusnya ada dalam gereja yang sejati? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Ayat selanjutnya. Di depan ini ternyata kecil banget. Apalagi yang di sini. Ini sangat tidak terlihat. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di handphone masing-masing. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ini kalimat yang sangat romantis menurut saya dari Lukas. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Setelah Paulus menjelaskan tanpa kasih, aku, Paulus, penuh dengan karunia Roh. Tanpa kasih, aku tidak berguna. Lalu Paulus menjelaskan, kasih seperti ini yang harus kita miliki. Bagaimana kasih yang seharusnya ada dalam gereja yang sejati? Kasih itu selalu aktif. Tidak diam, namun mengusahakan. Di Alkitab Bapak Ibu Saudara, terjemahan baru LAI itu dituliskan dengan beberapa menggunakan kata yang sepertinya kata sifat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Namun dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara akan menjumpai bahwa kata itu adalah kata kerja. Paulus mau bilang gitu,
Kasih itu berpanjang sabar. Kasih itu bermurah hati. Kasih itu tidak mencemburu. Kasih itu sangat jauh dari kata egois. Alih-alih mementingkan dirinya sendiri, kasih menganggap yang lain lebih utama. Bahkan kasih memikirkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mikir kasih itu sabar, kita cenderung gini, sabarku sudah habis. Biasanya orang-orang bilang kalau marah ini sabarku sentek, sudah mencapai batasnya. Tapi Paulus bilang, kasih itu berpanjang sabar. Sekalipun Bapak Ibu Saudara tahu, Bapak Ibu Saudara punya limit kesabaran, kasih itu berpanjang sabar. Ia selalu mengusahakan untuk sabar. Kasih itu selalu aktif, tidak pernah diam, namun mengusahakan. Kasih itu bermurah hati. Dia selalu berusaha setiap kesempatan untuk bermurah hati. Ini kasih yang seharusnya ada di dalam gereja yang sejati, di dalam kita. Kadang-kadang sebagai manusia, saya sadar begitu banyak cobaan dalam tindakan mengasihi. Tapi saya yakin bahwa ketika kasih Kristus ada dalam kita, kita akan terus mengusahakan kasih itu karena kita telah dipuaskan oleh Kristus. Kasih itu sangat jauh dari kata egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menanggung, menutupi segala sesuatu. Ini kata yang digunakan untuk menyokong atap. Kasih ini menanggung, mau berkorban untuk kebaikan orang lain. Coba kita cek, sudahkah kita mengasihi? Kasih itu mempercayai dan berharap adanya satu kebaikan, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kasih itu sabar, tabah, sekalipun wajib untuk menanggung kebaikan orang lain. Dia mau berkorban untuk kebaikan yang lain. Ini kasih. Selama ini, kalau kita bilang saya sudah mengasihi, tujuan kebaikannya itu untuk orang lain atau untuk diri kita. Mari kita cek lagi Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih yang seharusnya ada dalam gereja sejati. Terlepas dari segala rintangan, kasih itu selalu aktif. Bahkan mengusahakan dalam tindakan. Tidak menyerah pada keterbatasan. Ia memikirkan kebaikan, bahkan keselamatan. Uniknya, kasih seperti ini sama seperti yang Kristus telah lakukan. Apakah Kristus diam? Kristus turun, mengosongkan diri, merendahkan dirinya. Kristus mengusahakan, dia memikirkan keselamatan kita. Terlepas dari segala rintangan, Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa Pentakosta, jumlah orang percaya itu sekitar 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana cara mereka saling mengasihi. 3.000 jiwa ini banyak, perbedaannya banyak, rintangannya banyak. Usia itu sudah menjadi salah satu rintangan dalam mengasihi. Orang-orang yang sudah cukup senior ini, zaman sekarang kita mau pakai contoh yang dekat dengan kita. Orang-orang anak-anak muda yang punya orang tua yang pakai WhatsApp dan aplikasi lainnya, itu kadang pertanyaannya konyol-konyol. Caranya ngirim kontak gimana toh? Ada ya yang pernah ditanya ini? Tidak ada. Kalian dekat sama orang tua Anda? Enggak ada ya. Kadang-kadang orang tua kan tanya cara ngirim kontak itu ya, cara buat status itu ya, status siapa toh, status Facebook apa toh. Ini rintangan dalam mengasihi. Bagi kita ini hal yang remeh. Bagi orang tua itu penting. Gimana sih cara telepon lewat WhatsApp? Kadang ada beberapa orang yang sudah senior, orang tua teman-teman, yang nggak paham hal ini, jadi tanya. Saya rasa nggak semuanya responnya baik. Pasti ada yang ini pokoknya takon, karena itu juga pernah saya alami. Saya juga kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, saya juga berusaha untuk mengusahakan kasih.
Saya suka main catur online Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada waktu luang saya sering catur. Sekalipun kalah terus, tapi tidaknya saya bisa olahraga. Salah satu olahraga yang saya jalani. Nah kadang pas main catur, mulai catur, mama saya tanya, "Mas, ini caranya piye?" Baru mikir. Nah ini tantangan dalam mengasihi. Perbedaan usia itu bisa menjadi tantangan dalam mengasihi. Bayangkan 3.000 orang saat itu, usianya berbeda-beda. Perbedaan latar belakang juga sebuah rintangan dalam mengasihi. Perbedaan bahasa kasih, ini yang sering kita kenal saat-saat ini. Bahasa kasihnya ada yang sentuhan, ada yang perhatian. Orang-orang yang suka diperhatikan itu tidak selalu suka sentuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pasangan suami istri ini, tidak semuanya suka gandengan tangan. Ada yang beberapa suka diperhatikan, wah kok hari ini kamu cantik. Pasangan yang romantis. Tidak semuanya memiliki bahasa kasih perhatian. Ada juga yang bahasa kasihnya itu suka memberi, tahu-tahu dikasih oleh-oleh, pulang rumah kasih oleh-oleh. Perbedaan bahasa kasih, kadang kita merasa saya pengennya diperhatikan, tapi kok tidak pernah diperhatikan. Kasih itu selalu mengusahakan. Kita mencoba mengerti pasangan kita. Ini mengasihi. Kasih itu selalu mengusahakan Bapak Ibu Saudara. Terlepas dari segala rintangannya, kasih itu selalu aktif. Kasih itu selalu mengusahakan dalam tindakan. Ia tidak menyerah pada keterbatasan. Ia memikirkan kebaikan bahkan keselamatan. Kasih sama seperti yang telah Kristus lakukan bagi kita. Salib Kristus memuaskan kebutuhan kita akan kasih. Kita tidak lagi mengais kasih dari dunia, namun membagikan kasihnya. Kita telah dikasih lebih daripada semestinya, sehingga kita tidak lagi mencari kasih selain daripadanya. Bapak Ibu Saudara, tidak semuanya dalam kehidupan ini berjalan dengan apa yang kita pikirkan. Kadang kita tidak memperoleh kasih dari orang-orang yang kita harapkan. Beberapa dari kita meresponnya dengan marah. Beberapa dari kita merespon dengan kecewa. Tapi ketika kita sadar bahwa ada satu kasih yang memuaskan kita, salib Kristus yang memuaskan kebutuhan kita akan kasih, kita nggak lagi cari kasih dari orang-orang yang lain. Terlebih dari itu, kita malah membagikan kasih bagi dunia. Mengapa kasih itu penting? Karena tanpa kasih kita tidak berguna. Kasih yang seperti apa yang harus kita miliki? Kasih yang aktif, kasih yang selalu mengusahakan. Dan yang terakhir, mengapa gereja yang sejati perlu menghidupi kasih? Pertama tadi, mengapa kasih itu penting? Karena tanpa kasih kita nggak berguna. Kasih yang seperti apa? Kasih yang aktif, kasih yang mengusahakan, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan orang lain. Yang ketiga, mengapa gereja yang sejati perlu menghidupi kasih? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong kita agar kita tahu dan meletakkan kasih sebagai yang penting dan menjadi gereja yang kasih. Yang terakhir, saya akan selesaikan dengan cepat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 13. Mengapa gereja sejati perlu menghidupi kasih? 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mengapa gereja sejati perlu untuk menghidupi kasih? Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita itu bersifat sudah, tapi belum sepenuhnya. Keselamatan kita itu bersifat sudah, tapi belum sepenuhnya. Already, tapi but not yet.
Sudah, tapi belum. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita telah diselamatkan. Amin. Kita telah diselamatkan. Tapi kita belum sepenuhnya berada di dalam surga. Benar begitu? Orang-orang yang diselamatkan itu orang-orang yang mendapat bagian dalam kehidupan kekal. Artinya orang-orang yang hidup dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Kita percaya kita telah diselamatkan. Perhatikan pertanyaannya. Kita percaya kita telah diselamatkan. Sudah, tapi belum. Nah Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita itu bersifat sudah, tapi belum sepenuhnya. Kita telah diselamatkan, tetapi belum berada dalam surga sepenuhnya. Namun uniknya, beberapa nilai dari kerajaan surga itu dapat kita cicip di dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau setidaknya ingin melihat gambaran surga yang seperti apa, beberapa di antaranya itu bisa kita lihat di dunia. Salah satunya adalah kasih. Karunia rohani suatu saat akan berhenti ketika kita berada di surga. Rasul Paulus bilang, ketika yang sempurna tiba, ketika kita berada di surga, karunia rohani akan berhenti. Kita menggunakan satu bahasa yang sama, yang hanya dimengerti Allah dan warga kerajaan surga. Karunia bernubuat akan berhenti karena kita bertatap muka dengan Allah, dalam artian Allah bisa menyampaikan pesannya langsung pada kita. Kita nggak butuhkan lagi apa yang namanya karunia bernubuat. Karunia pengetahuan juga akan berhenti. Kalau sekarang kita mengenal Allah melalui khotbah, melalui renungan, besok kita mengenal Allah langsung dari sumbernya, maka karunia pengetahuan akan berhenti. Namun kasih tetap ada. Lukas tuliskan kasih, Paulus tuliskan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Kasih akan tetap ada. Sama seperti gereja yang sejati yang mengasihi di surga nanti, kita akan tetap melakukan hal ini. Kita akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Mengapa gereja sejati itu perlu hidup kasih? Karena gaya hidup ini yang ada, yang di surga nanti. Setidaknya kita bisa tahu, oh kayak gini gaya hidup surga. Demikian pula dengan iman. Iman akan menjadi pemandangan nyata. Di surga nanti iman kita sempurna. Pengharapan kita memperoleh kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa akan tergenapi. Iman dan pengharapan akan menjadi sempurna. Namun kita akan tetap terus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini yang Paulus sebut sebagai yang paling besar adalah kasih. Selain itu Paulus ingin menyampaikan bahwa iman dan pengharapan di sisi lain, iman dan pengharapan itu bersifat personal, internal. Kenapa Paulus bilang demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Karena iman dan pengharapan itu sifatnya internal. Orang lain nggak bisa tahu, nggak bisa lihat wujud aslinya. Kasih itu eksternal. Kita bisa lihat tindakan mengasihi. Di sisi lain, iman dan pengharapan bersifat personal sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh orang lain. Namun dengan kasih, orang lain dengan mudah merasakannya. Kasih itu gaya hidup surga, Bapak Ibu Saudara. Kasih adalah gaya hidup surga yang bisa kita cicip di dunia. Ini penting. Bayangkan suatu saat kita berada di surga tapi bingung mau ngapa, karena kita nggak mengasihi di dunia. Kasih itu penting. Di surga nanti, relasi seperti ini yang kita bangun. Sekalipun saya belum pernah ke sana, tapi Paulus menjelaskan itu. Di sisi lain, kasih itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ini yang disebut Paulus sebagai kasih yang terbesar.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita dapat jadwal untuk ke surga, kita latihan di dunia. Biar di sana nanti nggak bingung. Nanti Bapak Ibu Saudara takutnya kalau kita ke sana bingung mau ngapain, belum mau. Ya kalau malaikatnya sabar, kalau malaikatnya tidak sabar, kita disuruh pulang. Ya kalau langsung pulang, kalau nyangkut di tumbuh-tumbuhannya juga repot. Kalau tumbuhannya serem nggak apa, tapi kalau toge dan juga tidak hilang Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita di dunia, mari kita menghidupi ini gaya hidup surga. Dengan menghidupi kasih sebagai gereja yang sejati, kita menghadirkan surga bagi dunia, membagikan kasih bagi dunia. Apa yang disebut Tobias sebagai gereja yang diutus, bukankah kita adalah utusan Allah di dunia? Sudahkah kita punya gaya hidup surga? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita sebagai orang yang telah percaya, sebagai orang yang telah diperkenan Allah untuk menikmati kasih-Nya. Pertanyaan-pertanyaan ini tadi membantu kita untuk melihat kasih sebagai hal yang penting. Tanpa kasih, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berguna. Apapun kelebihan kita tidak berguna. Kasih yang aktif, yang mengusahakan, yang tidak memikirkan diri sendiri, kasih yang memikirkan kebaikan bahkan keselamatan orang lain, ini kasih yang harusnya kita miliki dan kita hidupi. Karena bukankah kita warga kerajaan surga? Marilah kita memandang kasih-Nya sehingga dimampukan menjadi gereja yang sejati, gereja yang mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara, semoga menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Apakah kita selama ini sudah benar-benar mengasihi? Mari kita tutup mata. Suasananya jadi humoris sekali. Mari kita tutup kepala, tutup mata, kita ambil 1 menit untuk merenungkan firman Tuhan. Kita cek kembali apakah kita sudah mengasihi. Bapak mengucap syukur karena keterbatasan kami. Kasih Allah begitu sempurna. Kami bersyukur kami boleh melihat kasih-Nya, sehingga kami boleh meletakkan kasih di tempat yang semestinya. Mungkin kami selalu terjebak, selalu terlihat mengasihi namun tidak memiliki kasih. Kiranya Tuhan tolong dengan kuasa salib memampukan kami untuk menghidupi kasih. Bapak kami ucap syukur untuk salib yang Tuhan telah kerjakan yang memuaskan kami. Kami ingat kami telah dipuaskan oleh kasih Allah, sehingga kami membagikannya. Terima kasih Bapak. Tanpa kasih kami tidak berguna. Kami bersyukur kami memiliki kasih yang aktif, kasih yang mengusahakan, bahkan memikirkan keselamatan orang lain. Kami bersyukur bahwa Tuhan memproses kami untuk memiliki gaya hidup surga, mendatangkan surga bagi dunia sebagai utusan Allah tengah-tengah dunia. Biarlah kami boleh mengasihi umat Allah terutama dan juga dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah kami menjadi gereja yang mengasihi, gereja yang sejati, karena kami telah mengasihi. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa.